Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wasyukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami muliakan para sahabat TV Al-Bahjah dimanapun antum berada, mudah-mudahan antum semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan kami Habib Hisham Al-Habsyi dalam program Ragam Sunnah Nabawi. Fa insyaallah kami akan menemani antum semuanya selama 1 kali 30 menit ke depan. Tentunya di segmen ini kami membuka pertanyaan-pertanyaan kepada dari sahabat pemirsa Al-Bahjah TV yang ingin bertanya. Fal yatafaddal. Assalamualaikum Habib, mohon izin mau bertanya, saya Riki, ada berapa sholat-sholat sunnah yang bisa dikerjakan? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka menjawab pertanyaan dari saudara Riki yang bertanya tentang ada berapa banyak sholat sunnah di dalam Islam, maka ketahuilah bahwasanya sholat sunnah yang disyariatkan dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlahnya sangat-sangat banyak. Di antaranya yang pertama, dari 20 sunnah yang disyariatkan adalah sholat Idul Fitri. Maka seorang muslim dia disunnahkan, bahkan dikatakan sunnah muakkad, dia melakukan sholat Idul Fitri. Di mana disunnahkan sholat Idul Fitri dilakukan dengan mengakhirkan waktunya agar memberikan kesempatan kepada orang yang belum membayar zakat fitrah untuk mereka semua membayarkan zakat fitrah mereka. Yang kedua adalah sholat Idul Adha yang dilakukan setiap tanggal 10 Dzulhijjah dan disunnahkan untuk mendahulukan waktu sholat Idul Adha karena memberi kesempatan kepada umat muslim yang ingin melakukan adha atau menyembelih hewan kurban untuk melakukannya tepat setelah menyelesaikan sholat Idul Adha. Maka sholat Idul Adha disunnahkan di awal-awal waktu sekitar jam 6 atau setengah 7 pagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat Islam juga diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi fenomena-fenomena alam. Di antaranya adalah gerhana matahari yang terjadi pada siang hari, di mana cahaya matahari ditutupi oleh bayang-bayang bulan dan terjadilah gerhana matahari di siang hari. Maka umat Islam saat itu dikatakan jangan takut dengan musibah atau sebuah malapetaka, tapi kita umat Islam diajarkan untuk kita melakukan sholat sunnah, yaitu dia adalah sholat kusuf. Sholat kusuf dilakukan sebanyak 2 rakaat, dengan setiap rakaat melakukan berdiri 2 kali, membaca Al-Fatihah juga 2 kali di masing-masing rakaat, dan juga ruku di setiap rakaat 2 kali, dan i'tidalnya juga adalah 2 kali. Maka sholat kusuf adalah sholat yang sangat dianjurkan ketika terjadi 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 hari dilakukan sholat secara bacaannya disirkan atau disunyikan. Adapun sholat gerhana bulan maka disunnahkan untuk jahar mengeraskan bacaan-bacaan sholat di dalamnya. Selanjutnya adalah jika umat Islam ditimpa musibah dengan keadaan kemarau atau keadaan yang sangat kering sehingga hujan itu sangat susah untuk turun, maka saat itu umat Islam disunnahkan untuk melakukan salat istisqa, di mana
Para ulama mengatakan shalla ka'idin ba'da amril hakimi bitaubatin wa raddi lil mazalimi. Maka salat istisqa dilakukan setelah ada permintaan dari pemerintah kota tersebut atau pemimpin sebuah negara, setelah pemimpin tadi meminta kepada masyarakatnya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada dosa di antara kita yang menghalangi turunnya air hujan, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yumdid alaikum midrara, maka Allah akan memberikan kepada kita air hujan yang sangat-sangat deras. Di lain itu, disunnahkan bagi kita umat Islam, umat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat ba'diyah dan salat qabliyah. Setiap salat 5 waktu kecuali ba'diyah asar dan juga ba'diyah subuh, maka itu tidak ada dalam Islam. Sunnah melakukan salat-salat ba'diyah, baik yang muakkad dianjurkan karena Nabi tidak pernah meninggalkannya, atau yang ghairu muakkad, Nabi pernah melakukannya tetapi Nabi pernah juga meninggalkannya. Kemudian ada lagi salat tarawih. Fa insyaallah tiap malam di bulan Ramadan nanti kita akan melaksanakan daripada salat tarawih. Maka sesungguhnya salat tarawih dilakukan sebanyak 20 rakaat, di mana ditambah dengan 3 witir. Maka salatnya adalah salat yang pulang orang setelah melakukan sholat tarawih tadi dengan membawa pahala yang sangat besar yang dia petik di setiap bulan Ramadan. Adapun saudara kita yang melakukan sholat tarawih sebanyak 11 rakaat, maka sesungguhnya sholatnya juga adalah sholat tarawih yang sah, tetapi dengan syarat melakukan 2 rakaat, 2 baru disambung dengan 3 rakaat witir. Artinya jika ada saudara di antara kita dari umat Islam yang melakukan salat tarawih tetapi disambung 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, kemudian 3 rakaat, maka dikatakan oleh para ulama kita, disebutkan dalam kitab Busyral Karim Syarah Muqaddimah Hadramiyah, bahwasanya salat tersebut adalah salat yang tidak sah karena menyerupai salat wajib yang rubai 4 rakaat yang juga disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Maka salat tadi para ulama mengatakan adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat tarawih 8 rakaat maksud kami, ditambah 3 witir, dilakukan secara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka dia sah salatnya, tetapi dia pulang di bulan Ramadan itu, pulang ke rumahnya tidak membawa pahala daripada pahala salat tarawih orang tersebut. Kemudian salat selanjutnya adalah salat witir, dan salat yang ke-9 adalah salat tahajud, dan terakhir adalah salat sunnah fajar. Lantas apa perbedaan di antara 3 salat sunnah ini? Dikatakan bahwasanya salat witir adalah salat yang dilakukan rakaatnya secara ganjil, dan syaratnya adalah harus dilakukan di akhir malam sebelum seseorang itu melakukan tidur. Maka sebelum orang itu tidur, disunnahkan saat itu dia melakukan salat witir. Oleh karena itu salat tarawih diakhiri dan ditutup dengan salat witir dan dilakukan sebelum seseorang itu tidur. Adapun salat tahajud adalah salat sunnah yang sangat-sangat berbeda, karena dikatakan oleh para ulama, salat tahajud tidak akan dianggap sah kecuali salat tahajud tadi dilakukan setelah bangun tidur. Maka salat tahajud syaratnya seseorang harus tidur dulu. Tidak bisa dia belum tidur, bangun malam tidak tidur kemudian dia salat, maka belum terhitung sebagai salat tahajud, tapi dihitung sebagai salat witir saja. Adapun salat 2 rakaat fajar, maka sesungguhnya salat 2 rakaat fajar ini adalah salat yang dilakukan setelah azan subuh berkumandang atau setelah masuknya waktu fajar shadiq, yang dimana salat sunnah fajar pahalanya bagaikan engkau memiliki harta 1 dunia dan itu pun masih kurang. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan kesunahan-kesunahan, kebiasaan-kebiasaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bissawab.
Kita berhitung bersama, bersama kami menghafal angka-angka, berhitung bergembira matematika. Di dalam menerjemahkan makna Allah ta'budu illallah, kita tidak dalam menerjemahkan pengabdian kepada Allah dalam diri kita ini kadang ada kekurangan. Tentu pengabdian di sini bukan hanya sekedar sujud, sholat itu bukan, akan tapi semua hendaknya gerak-gerik kita, langkah-langkah kita ini harus kita bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah di bawah asuhan Buya Yahya menghadirkan sebuah channel televisi yang menyajikan program-program Islami yang mendidik, inspiratif, serta memberikan nilai hiburan yang sejuk dan penuh hikmah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, kami takut alam barzahmu. Ya Allah, ya Allah, setelah ini ya Allah, siapapun ya Allah yang mendengar suara ini ya Allah, jadikan kami mudah untuk bertemu di dunia dalam kemuliaan ya Allah, bertemu dalam kemuliaan, dan seperti Engkau telah pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Di Mekah sana ada satu bangunan suci bernama Baitullah Ka'bah yang selalu didatangi dan diziarahi oleh orang-orang di penjuru dunia. Saksikan Al-Bahjah TV. Hanya di orang soleh itu wajib, nah maksudnya di orang bertakwa itu wajib, nggak bisa ditawar-tawar. Profesimu apapun itu profesimu, syaratnya tetap satu, sebagai seorang muslim harus bertakwa. Mau jadi ulama bertakwa, mau jadi pedagang bertakwa, mau jadi petani ya bertakwa. Assalamualaikum Habib, perkenalkan nama saya Ajis. Saya mau bertanya, bagaimana tata caranya bertajiah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, kepada saudara Aziz yang bertanya bagaimana tata cara yang sebenarnya untuk bertakziah, maka ketahuilah umat Islam dianjurkan untuk menghibur saudaranya yang sesama. Bahkan dikatakan oleh Nabi, termasuk daripada hak seorang muslim dan kewajiban terhadap muslim lainnya adalah apabila mendengar salah seorang saudara semuslimnya meninggal, maka dia berkewajiban untuk melakukan takziah atau menghibur daripada keluarga yang ditinggal oleh mayit atau jenazah. Maka disunnahkan untuk daripada melakukan takziah berkunjung ke rumah daripada orang yang telah meninggal, maka saat itu kita disunnahkan untuk membawa hadiah sehingga kita meringankan beban yang ditanggung oleh keluarganya. Kemudian kita memberikan daripada dorongan-dorongan motivasi bahwasanya semua titipan Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembali hakikatnya kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuh. Kemudian yang perlu kemudian disunnahkan juga saat itu untuk mendoakan mayit, meringankan daripada dosa-dosanya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kepada mayit tadi di alam barzahnya tempat yang luas dan tempat yang penuh berkah, sehingga dia berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuh. Sebagian umat Islam ada yang membacakan daripada surat Yasin, kemudian ada juga yang membacakan daripada tahlil. Dan timbul pertanyaan di kalangan umat Islam, apakah sampai pahala dari orang-orang hidup yang mendoakan kepada orang-orang yang telah wafat? Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza mata banu Adam inqata'a amaluh." Apabila anak cucu Adam dia meninggal,
in qata'a amaluh, maka terputuslah amal perbuatannya. Maka di hadis ini jelas Nabi mengatakan, jika kita meninggal maka terputuslah amal kita. Kita tidak akan lagi mendapatkan dosa, bahkan tidak dapat lagi daripada mendapatkan pahala saat itu karena kita telah meninggal. Tetapi Nabi membuat pengecualian, illa salat, kecuali ada 3 hal, walaupun kita sudah meninggal tetapi pahalanya masih ditransfer ke rekening alam barzah kita. Yang pertama adalah ilmu yuntafa' bih, adalah ilmu yang bermanfaat, mulai dari karangan kitab para ulama yang hingga saat ini dibaca di berbagai pendidikan, pondok, pesantren, dan semua itu pahalanya akan kembali kepada pengarang kitab sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, ilmu yang bermanfaat dengannya. Atau yang sekarang para ulama kita menyebarkan ilmunya lewat media sosial, maka selama media sosial tadi menyebar, bermanfaat masyarakat dengan ilmunya tadi, maka si ulama tadi walaupun telah meninggal akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah sedekah jariyah, kata Nabi, bahwasanya sedekah jariyah pahalanya tidak akan terputus. Ada 10 macam yang dianjurkan untuk kita melakukan sedekah jariyah. Di antaranya mungkin di sebuah kampung tidak ada sumur, tiba saja kita karena diberikan rizki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita membuatkan sumur, maka selama sumur tadi mengeluarkan air dan airnya bermanfaat bagi satu warga kampung itu, maka pahalanya akan terus Allah berikan kepada jenazah walaupun dia sudah wafat. Kemudian daripada membuat daripada rumah singgah, yang dengan rumah singgah tadi banyak tamu-tamu yang datang, maka sesungguhnya bermanfaat daripada umat Islam tadi, itu juga adalah termasuk amal jariyah yang pahalanya tidak akan pernah terputus, bahkan tidak disesalkan oleh jenazah-jenazah yang telah melakukan sedekah jariyah ini. Dan yang terakhir adalah kata Nabi, wa waladun soleh yad'ulah, dan seorang anak soleh yang karena pendidikan ayah bundanya, pendidikan orang tuanya, sehingga anak tadi menjadi anak yang soleh, anak yang selalu ingat untuk mendoakan orang tuanya walaupun orang tuanya telah masuk ke dalam alam barzah. Maka doa tadi adalah doa yang sampai, kata Nabi, karena seluruh amal jenazah, amal mayit terputus kecuali doa dari seorang anak yang berhasil dididik oleh orang tuanya sehingga pahalanya sampai terus ke alam barzah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya amal mayit yang dibahas di hadis ini, amal mayit atau amal daripada orang yang hidup, sesungguhnya yang dibahas adalah amal perbuatan si mayit tadi. Mayit tadi tidak akan berguna lagi amalnya karena dia telah wafat, tetapi berkah sambungnya si jenazah tadi kepada amalan-amalan yang ada di dunia, maka Allah tetap hasil usahanya semasa hidup, Allah tetap daripada manfaat yang diterima oleh orang yang hidup, Allah berikan pahalanya kepada jenazah yang telah wafat. Hadis ini tidak menjelaskan tentang bagaimana amal orang yang hidup. Ini adalah hadis tentang amal orang yang telah wafat. Adapun orang yang hidup, maka amalnya seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup mendoakan jenazah, maka doanya bermanfaat bagi jenazah tersebut dan semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha menerima doa hambanya. Para ulama menafsirkan daripada ayat yang mengatakan walaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada bagi seorang manusia illa ma sa'a, kecuali apa yang telah dia usahakan. Ayat ini mengatakan bahwasanya manusia tidak akan mendapat manfaat kecuali dari apa yang telah dia usahakan. Maka para ulama membedakan antara amal dan juga as-sa'yu. Amal adalah amal perbuatan seseorang. Adapun as-sa'yu adalah usaha seseorang yang dengan usaha tadi mereka mendapatkan hasil. Maka jelas bahwasanya hasil usaha dari jenazah selama masa hidup
mulai dari membuat tempat yang sangat bermanfaat, kemudian ilmu yang bermanfaat dari kitab dan lain sebagainya, juga anak yang selalu mendoakan orang tuanya, semuanya adalah termasuk daripada amal jariah. Maka ringankan, hibur daripada keluarga jenazah. Ini adalah kesunahan-kesunahan yang dapat kita lakukan ketika kita melakukan takziah. Selain itu, kita juga disunnahkan untuk membacakan doa khusus, yaitu a'zamallahu ajrak wa ahsana azaak. Diajarkan oleh baginda Nabi, jika bertemu keluarga dan berbelasungkawa, bacalah doa a'zamallahu ajrak, semoga Allah membesarkan pahalamu hai keluarga yang ditinggal karena kesabaranmu, wa ahsana azaak, dan semoga Allah memperbaiki keadaanmu dan membaguskan kesedihanmu. Mungkin ini menjawab pertanyaan. Sekian saja. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mencari ilmu nggak ada keberkahan, ayo percuma dong, ya. Percuma. Kita pengen barokah, belajarnya manfaat, ya. Li'annaha, sesungguhnya kitab itu alatun fi tahsilil ilmi, itu alat untuk dapat ilmu. Makanya masih ingat, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Waqad yakunu dzalika akhira dzambin quddir 'alaika. Bisa jadi dosa yang kamu lakukan saat itu adalah akhir dosa yang engkau lakukan. Diiming-iming oleh Ibn Atha'illah As-Sakandari agar bergegas menuju pertobatan. Bahkan sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, jangan putus asa dengan kepada Allah. Allah Maha Pengampun, sangat luas dengan pengampunannya. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keazaman untuk mengenal lebih dalam tentang sirah Nabi Muhammad SAW, sirah yang mendidik kepada hati dan jiwa kita, sirah yang membangkitkan semangat untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita kasih, cinta dan ikut kepada beliau dan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, kami Allah memudahkan Al-Quran untuk diingati, untuk dikaji, untuk dipelajari. Fahal min muddakir, maka adakah di antara kamu yang mahu mengambil peringatan? Apa maksud Allah memudahkan Al-Quran? Maksudnya adalah Allah memudahkan Al-Quran untuk dibaca oleh kita, untuk dilihat oleh kita. Ma'asyiral muslimin, sahabat pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, maka mari di momen ini kita lebih meneruskan diri kita untuk melakukan daripada kesunahan-kesunahan, di antaranya sholat sunnah yang telah diajarkan dalam ajaran syariat Islam. Mulai dari sholat sunnah yang telah dijelaskan atau sholat sunnah lainnya. Maka daripada itu
Lakukan semuanya atas dasar ilmu. Jangan kita hanya melakukan ibadah tetapi kita tidak tahu daripada ilmunya. Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Safwatiz Zubat, beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, dan setiap orang, bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu, ya'malu, dia beramal, beribadah kepada Allah, maka kata beliau, a'maluhu mardudah, maka amal-amalnya adalah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatu. Mungkin seseorang melakukan salat sunnah tetapi dia salah dalam mengerjakannya, seperti salat tarawih yang dilakukan 4-4 dan kemudian ditutup dengan 3 witir, maka itu adalah salat sunnah yang tidak sah, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seseorang yang melakukan salat tarawih sebanyak 23 rakaat tapi ternyata orang tersebut belum melakukan syarat salat tarawih, yaitu adalah harus melakukan salat Isya terlebih dahulu. Berapa banyak dari jamaah, dari umat Islam yang datang ke masjid telat, belum sholat Isya, dia langsung ikut sholat tarawih, maka sholat tarawihnya adalah sholat yang tidak sah. Maka pentingnya ilmu. Jika engkau tidak dapat hadir ke majlis-majlis taklim, maka minimal engkau menggunakan daripada media sosial untuk dekat dengan para ulama dan menambah ilmu kita, sehingga kita makin dekat dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan lupakan saudara-saudara kita. Penting kiranya kita menyambung tali silaturahmi, menyambung kasih sayang di antara kita. Kata Nabi, zur ghibban tazdad hubba. Zur ghibban, la'ala su'ab, wakila hadha adalah pepatah Arab mengatakan, zur ghibban tazdad hubba. Zur, ziarah lillah. Ghibban, sesaat demi sesaat. Kata Nabi, bersilaturahmi jangan tiap hari atau jangan terlalu jarang, tapi datanglah 2 minggu sekali, sebulan sekali, tazdad hubba, maka balasannya adalah Allah akan menambahkan di dalam hati orang-orang yang menyambung tali silaturahmi, timbul rasa kasih sayang yang Allah lebihkan di dalam hatinya. Allah timbulkan daripada rasa kasih sayang karena dikunjungi oleh saudaranya yang lainnya. Juga penting kiranya kita hadir dalam suasana duka, suasana takziah, di mana saat itu kita menghibur keluarga yang ditinggalkan, maka ini adalah yang paling penting daripada makna silaturahmi. Tak terasa sudah 1 kali 30 menit kami Habib Hisham Al-Habsyi menemani antum semuanya. Fa insyaallah kita akan bertemu lagi pada jam dan acara yang sama, tentunya masih di Ragam Sunnah Nabawi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.